Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Nidik Buana. Hari ini kita akan membahas tentang Abu Hurairah. Dia mengatakan bahwa dia menerima dua bejana ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Satu bejana sudah ia sebarkan dan satu bejana lagi ia sembunyikan. Dan ia mengatakan bahwa jika satu bejana yang ia sembunyikan ia sebarkan, maka lehernya akan terputus. Seperti itu. Menarik sekali. Abu Hurairah ini dulu hanya bertemu dengan Rasulullah 3 tahun saja, dan tetapi dia hidup setelah Rasulullah meninggal selama 47 tahun seperti itu, di mana dia mengalami 4 fase pemerintahan Khulafaur Rasyidin setelah Rasulullah meninggal, yaitu kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali seperti itu. Dan Abu Bakar juga bertemu Ali 18 tahun sebelum Ali meninggal seperti itu. Menarik sekali, di mana Aisyah pun merawikan hadis sebanyak 2200 sekian. Dan anehnya Sayyidina Ali adalah hanya merawikan 500 hadis saja, 500 sekian. Padahal Sayyidina Ali ini adalah orang ketiga yang masuk Islam, yang paling pertama masuk Islam, di mana yang pertama adalah Khadijah, istri Rasulullah yang pertama, kemudian Abu Bakar. Abu Bakar adalah ayah dari Siti Aisyah, dan yang ketiga adalah Sayyidina Ali yang masuk Islam seperti itu, di mana Sayyidina Ali ini merupakan sosok sepupu dari Rasulullah, dan setelah dia masuk Islam pun Rasulullah bersama dengan Ali itu selama 20 tahun lebih. Tetapi hadis yang dirawikan oleh yang kita ketahui hanya 500 saja dari Ali, dan kita tidak tahu kenapa lebih banyak yang dirawikan oleh Abu Hurairah yang hanya bertemu 3 tahun saja. Bahkan lebih banyak yang posisi kedua adalah Siti Aisyah yang 2200 hadis seperti itu. Ini menarik sekali. Memang pernah ada konflik antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah. Lebih tepatnya, Siti Aisyah ini kan putri dari Abu Bakar, khalifah setelah meninggalnya Nabi Muhammad, dan juga Siti Aisyah ini adalah istri ketiga dari Rasulullah seperti itu. Dan pernah terjadi konflik ketika kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang ketiga meninggal, yaitu Utsman bin Affan, di mana Aisyah meminta Ali untuk mengadili orang yang membunuh Utsman seperti itu. Di saat yang bersamaan juga Muawiyah, dia adalah gubernur Suriah ketika itu, dia juga meminta keadilan untuk pembunuh Utsman, yang Utsman adalah khalifah ketiga dan merupakan sepupu juga dengan Muawiyah, gubernur Suriah seperti itu. Dan dia meminta keadilan untuk mengadili orang yang membunuh Utsman seperti itu. Dan Ali juga menolak. Ali mempunyai pemikiran bahwa harus ada pemimpin dulu, baru kemudian bisa mengadili pembunuh Utsman seperti itu. Dan akhirnya terjadi perang, 2 kali perang. Yang pertama adalah perang Siffin, yaitu perang antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali seperti itu, yang dimenangkan oleh Sayyidina Ali. Dan juga terjadi perang namanya perang Jamal, yaitu perang dengan Aisyah. Dan Aisyah bersama beberapa sahabat akhirnya berperang dengan Ali bersama beberapa sahabat. Jadi 2 kubu sahabat Rasulullah ini berperang. Salah satunya adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi, yang sudah 20 tahun lebih bersama Nabi, Sayyidina Ali. Dan kubu satunya lagi adalah Siti Aisyah, istri ketiga Nabi Muhammad, yang hidup dengan Rasulullah 10 tahun sebelum Rasulullah wafat seperti itu. Akhirnya bertempur dan Ali pun menang seperti itu. Tetapi pada akhirnya Ali pun ketika Ali dibunuh, yang menggantikan kepemimpinan Ali adalah dari Muawiyah seperti itu, dari pihak oposisi Ali, di mana pihak oposisi Ali ini adalah Aisyah dan juga Muawiyah tentunya, di mana yang satu akhirnya menjadi cikal bakal Sunni dan yang satu menjadi cikal bakal Syiah seperti itu. Dan sejak dulu itu sudah beroposisi seperti itu. Dan kemudian
ketika itu Muawiyah memimpin cukup lama seperti itu sampai dia juga meninggal. Dan di saat yang sama juga muncul statement dari Abu Hurairah, jika satu bejana lagi aku sebarkan maka leherku akan terputus. Apakah itu hadis-hadis yang dirawikan oleh Sayyidina Ali? Silakan dianalisa seperti itu, karena itu mungkin saja, karena yang kita ketahui hadis yang dirawikan oleh Ali sangat sedikit, hanya 500 saja. Lebih banyak Abu Hurairah yang hidup hanya 3 tahun saja dengan Rasulullah. Harusnya secara logika hadis yang dirawikan oleh Ali juga lebih banyak dari Abu Hurairah seperti itu. Apakah itu yang disembunyikan oleh Abu Hurairah? Seperti itu, karena jika ia buka, tentu saja mungkin di antara hadis-hadis tersebut, hadis-hadis dari Nabi yang dihafal oleh Ali, mungkin juga meramalkan tentang masa depan bangsa Arab, di antaranya kepemimpinan yang ada ketika itu, ketika zaman Ali dan sebagainya. Mungkin juga menyangkut tersebut, sehingga hadis tersebut harus ditutup karena mempengaruhi kekuatan politik dari oposisi Ali, seperti itu mungkin saja. Dan memang menurut saya bahwa perbedaan itu adalah hal yang normal seperti itu, karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berbeda-beda, menghendaki kita menjadikan kita berbeda-beda, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dan jika Allah menghendaki, dia pun bisa saja menjadikan kita satu seperti itu, tapi Allah menjadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan berbeda-beda, baik dari fisik ataupun cara pikir seperti itu. Dan perselisihan itu termasuk normal seperti itu, tetapi menjadi tidak normal ketika konflik politik itu kita bawa ke negara kita seperti itu. Konflik yang sudah ribuan tahun itu kita bawa ke negara kita, ke Indonesia, karena sampai sekarang kita kompak seragam, mengutuk Syiah seperti itu. Kita membenci Syiah, terlepas dari Syiah salah atau benar, saya juga awam, tetapi kita secara kompak memusuhi Syiah seperti itu. Sejak dari zaman tersebut, ketika Ali kalah secara politik dan segala macamnya, sejak saat itu Syiah dikatakan sesat dan sebagainya sampai sekarang seperti itu. Sampai setelah 1000 tahun lebih kita di Indonesia juga ikut menyalahkan Syiah seperti itu. Kan polemiknya antara Syiah dengan Sunni kan. Dan menarik sekali di mana kita juga membentuk kekuatan-kekuatan besar dari perbedaan mazhab saja, membentuk kekuatan-kekuatan besar yang dari awalnya hanya Sunni dengan Syiah, dan Sunni pun terbagi-bagi menjadi beberapa golongan, dan Syiah pun terbagi-bagi menjadi beberapa golongan, dan saling membentuk kekuatan politik, bahkan ormas-ormas, di mana kekuatan tersebut juga akhirnya menjadikan kita semakin bertentangan seperti itu. Saling bubarkan pengajian dan sebagainya seperti itu. Dan menurut saya kita tidak perlu mengikuti konflik politik yang sudah lama tersebut. Kita harus melupakannya, dan kita lebih baik membangun negara kita sendiri dengan cara kita seperti itu. Karena di Indonesia tidak ada konflik seperti itu. Seharusnya kita berdamai saja seperti itu di antara mazhab-mazhab yang berbeda, menurut saya seperti itu. Dan lebih baik kita tidak masuk ke dalam satu golongan, karena kita akan menjadi fanatik. Kita akan melindungi golongan tersebut tanpa kita bisa melihat kekurangan dari golongan tersebut. Dan juga dengan kita masuk ke dalam satu golongan, kita akan menjadi sulit untuk mengatakan bahwa golongan kita ada yang salah nih, seperti itu. Dan kita juga tidak bisa melihat kebaikan dari golongan yang lawan kita ketika kita berselisih paham. Padahal semuanya ini menurut saya baik. Dari Muhammadiyah juga baik, dari NU juga baik, dari Salafi, Wahabi, Tasawuf, tentu saja semuanya juga ada baiknya seperti itu, dan kekurangannya
juga ada, menurut yang lain juga ada kekurangannya, makanya menjadi berbeda-beda akhirnya kan. Tetapi karena kita menjadi golongan-golongan, akhirnya ketika kita salahkan sesuatu yang tidak baik, yang menurut kita tidak cocok, menjadi kita menyalahkan satu golongan, seperti itu. Itulah kekurangannya. Ketika kita menjadi golongan, kita akan sulit mengkritik, dan itu akan menjadi keras, seperti itu. Apakah ini juga ada hubungannya dengan umatku akan terbagi menjadi 73 golongan, yang 72 akan masuk neraka dan satu golongan masuk ke dalam surga, seperti itu. Apakah karena kita sekarang menjadi bergolongan-golongan dan kita saling merasa benar dan saling berdebat, saling menyalahkan, padahal surga itu hanya milik Allah saja, kita tidak tahu, seperti itu. Dan baik dan benarnya itu diputuskan oleh Allah nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, di hari perhitungan, seperti itu. Dan kita tidak tahu di dunia ini, kita masih menerka-nerka apakah kita salah, apakah kita benar, seperti itu. Lebih baik kita tidak masuk ke dalam golongan, kita berada di luar golongan, tetapi kita bisa mengikuti semuanya, seperti itu. Kita bisa bersahabat dengan semuanya, seperti itu. Dan kita harus menggunakan akal kita dengan jernih, kita harus objektif dalam melihat permasalahan, kita harus melihat sisi sejarah, seperti itu, dari baik dari dengan psikologi, baik dengan sejarah dan berbagai macamnya, seperti itu. Harus kita lihat dengan akal, karena itu juga perintah Allah, di mana ada ayat wama yadzakaru ila ulul albab, dan tidak akan bisa mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal, seperti itu. Kita harus menggunakan akal, di mana akal ini akan mengalami kematian. Salah satunya adalah karena dua sebab. Ketika kita masuk kebencian dan kemasukan rasa cinta, seperti itu. Dimana ketika kita sangat mencintai sesuatu, jika sesuatu itu salah, kita menjadi tidak objektif dalam penilaian, kita menjadi sulit. Misalnya orang tua kita melakukan salah, kita pun dan itu disalahkan oleh orang lain, dan kita pun cenderung untuk melindungi orang tua kita karena kita mencintai mereka, padahal mungkin saja benar bahwa dia salah, seperti itu. Dan seperti itu juga dengan golongan. Ketika kita masuk ke dalam golongan, kita akan merasa identik, kita akan mencintai golongan tersebut tanpa kita bisa melihat kekurangan dari golongan tersebut, seperti itu. Dan ada juga dari hadis Nabi itu, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dia katakan, isi perkataannya, tetapi jangan melihat siapa yang mengatakan, seperti itu. Itu hadis dari Rasulullah. Meskipun yang mengatakan itu adalah orang yang kita benci, orang yang berbeda mazhab, tetapi jika perkataannya benar, isi perkataannya, maka itu juga harus kita ambil. Kita harus gentleman, kita harus berjiwa kesatria, menerima kebenaran yang ia bawa. Dan jika jika ada yang salah dengan perkataan dari kelompok kita, jika emang ada yang salah dari keyakinan secara akidah ataupun ritual ibadah yang salah dari golongan kita sendiri, kita juga harus objektif, kita harus berjiwa kesatria mengatakan bahwa itu salah, seperti itu. Dan itu sulit jika kita di dalam golongan, tentu kita menjadi tidak objektif, dan caranya adalah kita harus keluar dari golongan tersebut agar kita bisa menjadi lebih objektif lagi, seperti itu. Dan juga kan seperti ada yang walaupun keluar dari pantat ayam, kalau itu baik harus kita ambil. Misalnya telur keluar dari pantat ayam, itu harus kita ambil karena itu ada manfaatnya, seperti itu. Kan dari pantat ayam itu ada kotoran dan ada telur kan, ya seperti itu. Dan kembali lagi bahwa dalam sebuah ayat bahwa perselisihan itu adalah sebagian termasuk ke dalam kemusyrikan, seperti itu. Nanti saya sertakan di deskripsi ayatnya, silakan dibaca dan dipahami. Lebih baik kita tidak berseteru, tidak berselisih, kita harus bersama, karena itu merupakan kemusyrikan di dalam ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.